Jadi Berarti resmi dan terbuka ya, cuti resmi dan itu terbuka diajukan dan secara serta-merta. resmi dan terbuka serta-merta. Serta-merta itu seketika dia buat keputusan, seketika itu pula dia harus mengumumkan. Ketentuan yang sama dengan warga negara biasa tentu berbeda. Oke. Karena dia memegang fasilitas negara, dia didukung oleh negara dan fungsi-fungsi pemerintahan yang itu dari uang rakyat. Nah, bicara tentang uang rakyat yang menghidupi dan menggerakkan aktivitas para pejabat publik tersebut atas nama nomenklatur APBN, APBD, disitulah kemudian jatuh hak masyarakat. Hak masyarakat untuk diberitahukan secara terbuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, pekan ini kami memilih isu terkait boleh atau tidaknya Presiden mengikuti masa kampanye dalam putaran pemilu tahun ini. Kebetulan di tengah-tengah kami sudah hadir Wakil Ketua Komisi Informasi Publik, yaitu Abangda Arya Sandi Yuda. Kita langsung sama beliau. Apa kabar Bang? Baik, Abek. Alhamdulillah, Bang Darwin. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Bang, makasih banyak udah mau meluangkan waktu. Makasih juga Bang. Hadir di tengah-tengah kami. Iya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dikit nih Bang soal, ini kan seminggu terakhir rame nih. Apalagi setelah Pak Jokowi kemarin menyatakan itu ya, ngasih pernyataan terkait kampanye di ini gitu. Gimana Bang? KIP melihatnya seperti apa nih? Ya kalau Komisi Informasi Pusat ya, kita sandarannya kan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi seluruh regulasi kita pasti melihatnya dari klasifikasi keterbukaan informasi publik. Mana yang harus terbuka, mana yang bisa dikecualikan atau tertutup. Kalau bicara posisi presiden yang dia pejabat publik, apalagi di negara bangsa dengan format republik yang mengurus banyak fungsi penyelenggaraan negara, pemerintahan, setiap langkahnya harusnya ketika bicara tentang kampanye, dia harus diumumkan secara terbuka dan sebelumnya cutinya harus tertulis. Sebenarnya landasannya itu regulasi di Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilu. Lalu kemudian ada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Itu mungkin secara detail silahkan Badan Penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu menyosialisasikan secara lebih detail. Tapi kita hanya ambil angle atau perspektif mana yang harus betul-betul diinformasikan secara terbuka. Nah, dalam konteks cutinya tuh harus tertulis satu. Nggak bisa misalnya bilang secara lisan, verbal gitu. Kita naik kampanye ditanya udah cuti atau belum? Udah, gue bilang sama dia gitu tadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus tertulis karena aturannya seperti itu. Artinya cuti itu harus diajukan secara resmi. Harus resmi. Lalu kemudian harus diinformasikan secara terbuka. Karena kalau tidak terbuka itu bukan informasi publik dan bukan ranah kami. Kenapa kemudian posisi presiden dan atau pejabat publik itu harus terbuka? Karena posisinya terkait dengan hajat hidup orang banyak. Dan kalau di kualifikasinya Undang-Undang 14 2008, itu masuk kategori informasi publik serta-merta. Artinya seketika dia harus segera diumumkan secara publik, secara luas. Jadi, berarti resmi dan terbuka ya, cuti itu diajukan secara resmi dan terbuka serta-merta. Serta-merta itu seketika dia buat keputusan, seketika itu pula dia harus mengumumkan. Seperti kondisi bencana, karena dianggap keterlambatan dalam mengumumkan itu bisa berbahaya dan merugikan hajat hidup orang banyak, apalagi posisi yang kaitannya dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan atau negara. Jadi garis tegasnya di situ sebenarnya. Oke, berarti yang namanya pejabat publik termasuk presiden itu harus cuti secara resmi, terbuka dan serta-merta. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Kemarin kan Pak Jokowi ada menyatakan ini Bang, bahwasannya presiden dan menteri boleh ikut kampanye serta boleh memihak dalam pilpres kali ini gitu. Kalau itu bagaimana Bang? Boleh nggak sih sebenarnya ikut kampanye? Bicara boleh nggak? Boleh, karena hak warga negara. Tapi apakah pejabat publik punya
ketentuan yang sama dengan warga negara biasa tentu berbeda. Karena dia memegang fasilitas negara, dia didukung oleh negara dan fungsi-fungsi pemerintahan yang itu dari uang rakyat. Nah, bicara tentang uang rakyat yang menghidupi dan menggerakkan aktivitas para pejabat publik tersebut atas nama nomenklatur APBN, APBD, disitulah kemudian jatuh hak masyarakat. Hak masyarakat untuk diberitahukan secara terbuka. Karena tidak bisa kemudian fungsi-fungsi yang sifatnya politik praktis itu dijalankan dengan menggunakan fasilitas negara. Itu ada di aturannya undang-undang, juga di peraturan KPU. Nah, fungsi kami, Komisi Informasi Pusat, itu mengingatkan ada sisi-sisi yang memang harus diinformasikan secara terbuka. Itu tidak bisa disamakan dengan warga negara biasa. Oke, boleh kampanye, boleh memihak secara terbuka, eksplisit, letterluck, harfiah gitu. Tapi dia juga harus umumkan kapan dia sudah lepas dari posisi publiknya sebagai itu. Pejabat publik itu. Dan presiden tentunya sebagai satu posisi tertinggi pejabat publik itu bisa memberikan keteladanan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan informasi publik, Bang, pernyataan Pak Jokowi kemarin itu bisa dianggap sebuah informasi yang salah atau menyesatkan gitu, bagaimana, Bang? Kalau secara informasinya betul bahwa Pak Presiden Jokowi menyampaikan ada hak warga negara, beliau sebagai pribadi punya hak untuk berkampanye, betul. Tapi kan kemudian infonya itu harus lengkap. Informasi tentang aturannya harus lengkap, bukan hanya bolehnya, tapi kewajibannya. Jadi kan haknya ada. Yang diinformasikan lebih luas itu kan sepertinya di sisi haknya. Hak beliau sebagai individu untuk memilih, memihak. Tapi kewajiban, karena sudah ada dalam posisi yang terikat kewajiban untuk melakukan cuti tertulis, terus kemudian menginformasikan secara terbuka karena keputusan atau posisi cuti itu sendiri harus diinformasikan secara terbuka dan serta-merta. Kalau di Undang-Undang 14 tahun 2008, informasi serta-merta itu kategorinya. Jadi itulah sebenarnya yang bagian kewajibannya itu yang sepertinya kurang expose atau kurang digemakan gitu. Artinya kalau boleh saya menanggapi pernyataan Pak Jokowi kemarin sebagai presiden, sebagai pejabat publik tertinggi, itu nggak salah, cuma kurang tepat gitu, Bang ya? Kurang lengkap aja. Kurang mungkin. lengkap, Entah dari bagian Pak Jokowinya yang kurang lengkap menyampaikan, tapi sepertinya exposure-nya yang kurang lengkap. Nah, kalau posisi beliau untuk mengedukasi masyarakat adanya aturan yang membolehkan, itu sebenarnya membantu sosialisasi tentang undang-undang, tentang peraturan. Tapi kan posisi beliau itu menjelaskan dirinya sendiri. Harusnya Badan Publik Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu juga ikut serta melengkapi ya. Sekaligus juga kalau misalnya ada yang kurang-kurang, Badan Publik Penyelenggara Pemilu kita berharap kolega komisioner di Badan Publik tersebut, KPU, Bawaslu juga ikut melengkapi kan. Tapi kan ini kan Pak Presiden kemudian di beberapa hari setelahnya, setelah pro kontra keluar gitu kan, akhirnya menjelaskan sendiri. Itu pun di bagian kewajibannya yang kurang. Di haknya dijelaskan, ya ini betul ada haknya presiden dan atau pejabat publik, ya termasuk juga wakil presiden, mungkin menteri-menteri dikaitkan dengan banyaknya menteri yang masuk ke tema kampanye ya. Tapi cutinya itu yang kita sebenarnya tunggu secara tertulis, diinformasikan secara terbuka dan serta-merta. Dan itu belum kan ya sampai hari ini? Belum ada. Nah, kira-kira kalau dari sisi Komisi Informasi, sebaiknya kalau tadi dianggap pernyataan Pak Jokowi itu apakah itu terkait exposure-nya kurang lengkap gitu atau ini ya Bang, walaupun nggak bisa dibilang salah juga gitu ya. Sebaiknya kalau dari sisi Komisi Informasi apa yang harus dilakukan dan Pak Jokowi sebagai seorang kepala negara, pejabat publik tertinggi di Republik ini, sebaiknya bagaimana sih, Bang? Ya, yang beliau lakukan sudah oke secara informasi. Tinggal kemudian kapan cuti itu mau dilaksanakan kan gitu. Kalau KPU bilang kan, Ketua KPU menyatakan bahwa cutinya bisa diajukan kepada dirinya sendiri. Oke lah, tapi kan tembusannya kalau di peraturan KPU juga ke KPU, ke Bawaslu.
Iya. Jadi mereka sebenarnya juga harus menyebut dirinya sebagai pihak yang menerima tembusan dan diumumkan secara luas. Ini yang sebenarnya banyak belum disebarluaskan. Cuti tersebut harus disampaikan secara luas sehingga Mhm. tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, tidak ada Iya. abuse of power, dan itu sebenarnya kalau di tujuan keterbukaan informasi publik itu untuk menjaga legitimasi kepercayaan terhadap lembaga Iya. yang hidup dan beraktivitas oleh uang rakyat gitu. Iya. Nah, masih kaitannya dengan pernyataan Pak Jokowi tadi, Bang. Akhirnya kan ini jadi ya dalam tanda kutip blunder ya. Iya Bang, benar. Blunder udah sampai ke publik gitu. Masyarakat jadi ini apa? Makanya ini jadi isu yang rame kan seminggu Iya. terakhir. Ada muncul pro dan kontra masyarakat. Ada yang tadi kayak Bang bilang itu emang haknya sebagai warga negara, tapi ada juga yang menyebutkan sebenarnya itu nggak baik dilontarkan oleh seorang presiden gitu. Nah, Iya. Komisi Informasi melihatnya seperti apa, Bang? Karena informasi ini udah berkembang kan di publik. Ya kalau kita selalu posisinya menjaga pedoman terlaksana, ya kan. Heeh. Jadi kita membatasi diri, termasuk juga kemudian kalau ada penjelasan interpretasi lebih detail tentang undang-undang dan peraturannya, Badan Publik Penyelenggara Pemilu seperti Mmm. KPU dan Bawaslu silahkan menjelaskan. Karena Mhm. kita kan sebagai kolega atau sebagai sesama penyelenggara negara atau penyelenggara fungsi-fungsi Iya. pemerintahan itu saling saling menguatkan ya. Jadi kita sebenarnya dorong nih dengan Mhm. adanya polemik, yuk kita sama-sama. Kalau posisi kami ya hanya mengingatkan di bagian keterbukaan informasi publiknya. Mmm. Dan ini juga menjadi hak masyarakat untuk tahu gitu. Kan ada Iya. istilah di hak asasi manusia, universal access to information. Sebenarnya hak masyarakat secara universal itu harus diberikan pengetahuan tentang Iya. posisi-posisi bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat publik ini sekarang dia sebagai pejabat atau sebagai individu. Nah, juga kemudian posisi cuti tertulisnya itu untuk apa? Mhm. Untuk dikelola oleh badan publik dan kapanpun masyarakat mau, dia bisa mengecek gitu, memeriksa. Sebenarnya cutinya sudah keluar belum? Iya. Kalau tertulis kan itu fungsinya. Jadi ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Setnek, yang kapanpun masyarakat minta, dia bisa memberikan buktinya. Begitupun tembusan kenapa harus ke KPU dan Bawaslu. Kalau ada masyarakat mau ngecek, Iya. bukan hanya presiden ya, semua pejabat publik, termasuk perangkat kepala desa. Ketika dia mau memihak, dia harus cuti dulu sebenarnya. Ini Iya. kan banyak cerita di media ya tentang kepala desa memihak ke sini, ikut Heeh. kampanye. Sebenarnya masyarakat bisa ikut serta. Karena prinsip kita kan partisipasi, Mhm. partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi. Masyarakat harus harus berani lalu kemudian menganggap ini sebagai hak dia, Iya. bukan sesuatu yang mengganggu para pejabat tersebut. Enggak, Mhm. ini hak dia untuk tahu. Kampanye itu dilakukan pada posisi dia sebagai individu atau Mhm. masih memegang posisi sebagai pejabat publik. Jadi bisa dicek ke PPID terkait, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang itu Mhm. ada di semua badan publik. Dia mengelola informasi secara tertulis tersebut. Jadi bisa Iya. dicek, pejabat ini, kepala desa ini, katakan kita bukan hanya fokus ke presiden, misalnya kepala desa, Mhm. perangkat pemerintahan, lalu kemudian ada kampanye, termasuk juga PJ gubernur atau Mhm. gubernur yang Iya. masih existing hasil dari Menjabat. pilkada, menjabat yang masih belum habis. Dia sudah cuti atau belum? Misalnya ada gubernur yang diberhentikan dari ormasnya. Sebenarnya yang diwajibkan itu bukan hanya berhenti di ormasnya. Mhm. Badan publik yang lebih banyak mengelola uang rakyat itu di posisi pemprovnya, misalnya ada Iya. gubernur. Apakah sudah berhenti sebagai kepala daerah pada saat mereka ikut kampanye, itu sebenarnya hak masyarakat. Mhm. Nah, masalah bagaimana penegakan pedoman per sektor itu kita serahkan ke Badan Publik Penyelenggara Pemilu. Tapi fungsi kami kita mengingatkan, ini harus Oh. terbuka, ini harus tertulis dan harus serta-merta. Sehingga masyarakat tidak gamang dengan statusnya. Mhm. Gitu kan, kalau di masyarakat kan sehari-hari juga perubahan status misalnya dari lajang jadi menikah, dia harus juga Iya. ada publikasinya lewat resepsi, lewat walimahan. Nah, Iya. kira-kira logikanya seperti itulah, Bang. Artinya, Pak Jokowi ini memang, kalau kita lihat kondisi sampai dengan hari ini belum belum
Belum ada cuti ya, cuti Bang? tertulis, ya. Belum ada cuti secara tertulis. Kita nggak tahu kalau Betul, lisan ya. betul. Kita nggak tahu kalau lisan. Lisan nggak bisa dianggap. Kita nggak bisa. Nah itu nggak dianggap sah ya, Bang, sebagai seorang pejabat publik. Enggak. Ini secara aturan umum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur permohonan informasi juga harus tertulis. Nah, jadi ini sebenarnya hanya satu momen dari semua aturan dan regulasi yang ada di Keterbukaan Informasi Publik. Semua permohonan harus tertulis, terus keberatannya misalnya kita meminta informasi A, dikasihnya B, keberatannya juga harus tertulis. Gini Bang, tertulis ini maksud kami sebatas tertulis surat formal legal saja atau juga dipublish ke media? Secara terbuka, karena ini kaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi ketika bicara posisi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dia kategorinya informasi serta-merta. Kalau di kita ada informasi wajib tersedia setiap saat, artinya dia dikelola dan dia siap diberikan kapanpun masyarakat tahu. Ada yang kategorinya wajib berkala, misalnya tentang tahapan pemilu, tentang jadwal, tentang hak dan kewajiban, dan seterusnya. Lalu ada juga informasi serta-merta, yang saat itu dia buat, saat itu dia tembuskan, saat itu pula masyarakat harus tahu. Itu yang serta-merta tadi, artinya nggak cuma sekedar resmi dan tertulis saja. Bukan cuma disimpan di PPID, bukan. Lalu kemudian hanya PPID dan personal yang mengajukan yang tahu, enggak, dia harus diinformasikan. Artinya poin serta-merta tadi itu adalah surat cuti tadi harus terpublish gitu supaya publik dan sesegera tahu. Mungkin. Dua kategori itu. Oke. Nah, kita masuk ke ranah pemilu nih, Bang. Yang menurut hitung-hitungan kami sekitar tinggal 2-3 minggu lagi, nggak sampai 30 hari lagi kan ya. 14 kita udah Nah, kita udah ngelihat nih fase perjalanan menuju ke pemilu 14 Februari mendatang. Kalau boleh kita bilang sampai dengan hari ini banyak sekali informasi yang beredar simpang siur gitu ya Bang ya. Informasi baik itu dari sisi capresnya, cawapresnya, partai pendukung maupun dari masa pendukung juga kan. Nah, bagaimana Komisi Informasi Pusat melihat informasi yang beredar di publik ini yang simpang siur begitu ya, karena ini termasuk informasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait kondisi politik kita hari ini gitu. Apakah ada upaya dari Komisi Informasi untuk meluruskan, membenarkan atau apa gitu Bang? Jadi kalau dari sisi kami sebenarnya kewajiban utamanya yang pertama kita buat standar layanan informasi publik. Kita bikin pedoman. Kalau ada pelanggaran, ada hal yang kurang, kita mengingatkan. Tapi bagian mengingatkan itu bukan kewajiban, itu tanggung jawab moral. Contohnya misalnya pada saat debat capres, ya kan, sempat misalnya kami dimintai pendapat oleh media, kalangan pewarta, jurnalis soal masalah informasi rahasia pertahanan. Betul. Nah, tanggung jawab moral itu yang kita ambil. Jadi bukan standarnya, karena standarnya sudah ada. Tanggung jawab moralnya mengedukasi. Misalnya waktu itu kami menjelaskan kaitan sama informasi rahasia, sebenarnya di undang-undang manapun yang paling bisa representasi tentang istilah rahasia cuma di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi yang dikecualikan. Jadi nomenklatur yang ada tuh informasi yang dikecualikan. Nah pada saat itu kami menjelaskan memang ada 3 klaster, kepentingan negara, kepentingan bisnis, kepentingan pribadi. Kalau kepentingan negara itu ada di pasal 17 ayat A, C, D, F, dan I. Nah, ketika bicara pertahanan ada tuh di bagian pasal 17 ayat C-nya 1 sampai 7 itu kami jelaskan. Jadi salah satu peran Komisi Informasi menjelaskan ada pedoman hukum ketika bicara atau ketika ada pihak yang mengatakan ini rahasia, ini harusnya dibuka. Tugas kami bukan menilai seperti pengamat atau analis terhadap atau misalnya tim ses terhadap apa yang disampaikan atau yang jadi argumen dari pasangan-pasangan capres-cawapres, tapi menjelaskan ini pedoman hukumnya seperti ini. Pasal 17 ayat C nomor 1 sampai 7. Misalnya contohnya bicara tentang strategi, intelijen, operasi, taktis, teknis, jumlah, kapasitas, kemampuan, instalasi militer, persandian, intelijen. Itu yang tekstual dikecualikan. Di luar itu terbuka. Jadi kami cuma dalam posisi menjelaskan yang seperti ini harus dikecualikan. Tapi di luar itu ya silahkan jadi perdebatan. Yang mau menyampaikan detail sebenarnya yang diminta apa?
silakan, tapi tidak boleh masuk ke eksplisit yang ini. Yang menjawab pun pihak yang dipertanyakan silakan. Karena setelah itu kami melihat misalnya badan publik seperti Kementerian Pertahanan kan langsung merilis beberapa produk-produk pertahanannya, dan itu sesuai dengan yang kami pandu gitu. Jadi fungsi kami seperti itu, karena ketika ada reaksi orang mau minta informasi, pasti badan publik terkait di sektor pertahanan dia akan expose untuk menunjukkan kinerja. Nah, kita menjelaskan saja, di bagian ini silakan dikecualikan, di bagian yang lain silakan diekspos. Nah, dalam hal misalnya soal cuti atau tidak, ya posisi kami seperti itu. Kalau soal informasi lain yang tidak dikelola oleh pemerintah, Bang Darwin, itu bukan ranah KIP. Jadi kita hanya mengontrol informasi yang ada di pemerintah. Kalau terjadi hoax, disinformasi, misinformasi, kita dorong pemerintah dan atau badan publik itu untuk menjelaskan sebenarnya fakta sebenarnya seperti apa. Nah, ini yang membantu teman-teman media untuk fact checking. Jadi mereka bisa fact checking ke pemerintah, ke kementerian, ke Pemprov, ke lembaga negara non struktural dan lain-lainnya, silakan di fact checking. Jadi kementerian dan atau badan publik itu silakan memberikan data sebenarnya, dan itu jadi referensi orang kalau mau, masyarakat kalau mau fact checking. Jadi kita dorongnya ke situ ketika ada. Oke, kalau kaitannya dengan penyelenggaraan pemilunya nih Bang. Kalau tadi kita dari sisi pasangan calon, partai, dan masyarakat pendukungnya gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi penyelenggara, KPU, Bawaslu gitu ya, KIP melihat apakah mereka sudah melakukan yang namanya maksudnya gini, informasi publik yang mereka lakukan udah tepat belum sih Bang? Ada yang wajib tersedia setiap saat, mungkin silakan masyarakat meminta, ya kan? Lalu kemudian yang sifatnya berkala tuh kaitan sama jadwal, terus tahapan, program, hasil, lalu kemudian hasil juga nanti bagian dari yang sifatnya berkala, tapi sekaligus juga serta-merta. Misalnya masyarakat ingin ikut serta mengontrol hasil dokumen atau informasi C hasil, itu masyarakat bisa minta, itu terbuka tuh di hari H. Termasuk juga kalau ada pelanggaran, masyarakat akan bisa menemukan atau melihat adanya pelanggaran kalau informasi tentang yang sifatnya wajib tadi, tahapan, program, terus kemudian hal-hal lain itu disajikan di laman masing-masing badan publik penyelenggara, KPU maupun Bawaslu, sehingga mereka bisa ikut. Karena memang dua hal yang jadi concern di antara yang kami dengar di masyarakat sipil terkait pemilu, itu soal pelanggaran dan kemudian soal boleh tidaknya kita mengambil dokumen atau informasi C hasil. Nah, itu bisa terbantu kalau badan publiknya juga terbuka, KPU dan Bawaslu juga terbuka, sehingga masyarakat bisa partisipasi kontrol. Nah, misalnya juga masalah calon, jejak rekam calon, itu kan di website masing-masing, itu ada approval dari calon legislatifnya. Jadi caleg itu bisa approve atau tidak. Nah, ini sebenarnya ini semi terbuka nih, berarti belum terbuka banget. Nah, yang seperti ini sebenarnya juga jadi isu. Tapi kalau dari sisi kami hanya menyampaikan ini harusnya tidak perlu ada approval. Masyarakat kalau mau cek nggak butuh approval caleg. Nah, ini sebenarnya proses dinamika partisipasi publiknya juga harus didorong. Artinya KPU sudah menyelenggarakan dengan instrumen mereka, terus Bawaslu bisa mengakomodir kalau ada laporan-laporan pelanggaran, begitu kan? Nah, kita mendorong saja dan kita ikut nanti mengawasi keterbukaan ini, baik di dalam negeri ataupun pemilu yang ada di dapil luar negeri juga ada. Nah, kita kembali ke terkait informasi yang beredar menjelang hari H pemilu ini. Tadi kan kita sepakat banyak sekali informasi yang simpang siur nih Bang di masyarakat. Datangnya bisa dari mana-mana. Apalagi saya baru tadi malam tuh ngelihat salah satu di media sosial postingan tentang itu. Abang mungkin tahu juga tuh yang obrolan antara Pak Surya Paloh sama Pak Anies tuh. Iya kan, rekaman suaranya kita nggak tahu itu benar atau palsu. Dan gitu Menkominfo sudah rilis kan bahwa itu hoax. Nah, itu salah satu contoh tuh. Jangan-jangan itu AI kan, gitu. Betul. Nah, pertanyaannya Bang, bagaimana Komisi Informasi
bisa membedakan informasi itu yang asli atau yang palsu gitu, dan seperti apa sih masyarakat harusnya menyikapi itu, Bang? Sebenarnya posisi Komisi Informasi itu nggak sejauh itu ya, tidak bisa kita proaktif, tapi kita dorong badan publik terkait. Oke. Jadi misalnya seperti yang dilakukan oleh Menkominfo Pak Budi Aristiadi itu sudah bagus. Jadi ketika ada perkembangan hoax, misinformasi, disinformasi, dia langsung respon. Karena memang badan publik terkait di sektor itu yang harus merespon. Karena badan publiklah yang terikat undang-undang untuk menyajikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jadi posisinya badan publik untuk menjaga masyarakat tidak tersesat itu adalah menyajikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jadi kalau soal bagaimana informasi yang beredar di luar badan publik kan kita nggak bisa kontrol. Tapi badan publik ketika ada persebaran informasi yang misinformasi, disinformasi, hoax, maka badan publik terkaitlah yang harus memberikan penjelasan. Tapi dari sisi Komisi Informasinya boleh kan? Kita biasanya mengingatkan. Mengingatkan. Contoh misalnya waktu ada protes masyarakat tentang Menteri Perdagangan yang berkampanye di satu program kementerian. Nah, saya hanya bilang waktu itu Kementerian Perdagangan harus melihat ini sebagai satu informasi publik terbuka kalau ada masyarakat yang meminta. Karena memang aturannya begitu. Kalau ada masyarakat yang meminta penjelasan apakah kampanye tersebut dilakukan di programnya Kementerian Perdagangan atau di program partai politik, posisinya sebagai pejabat publik atau sebagai individu, itu mereka juga harus menjelaskan karena itu informasi publik yang terbuka. Ketika dia memang betul diselenggarakannya di Kementerian Perdagangan. Ya contoh-contoh seperti itulah. Jadi kita biasanya berkomunikasi melalui jalur PPID. Kita istilahkannya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang biasanya diampuh oleh biro-biro setara dengan kehumasan dengan berbagai namanya. Jadi kita biasanya mengingatkan gitu. Kalau misalnya ada permohonan informasi menjelaskan seperti itu, badan publik tidak memberikan, nah disitulah ada potensi sengketa informasi. Dan kita kan ada aturannya, 10 hari. 10 hari kalau ada permintaan harus direspon. Tapi kalau kaitan sama informasi pemilu terhadap KPU dan Bawaslu, itu aturan lebih cepat, Bang. 3 hari. 3 hari. Jadi misalnya tentang hak pilih, terus di mana dia harus memilih, tahapannya apa, ya termasuk juga hal-hal lain. Informasi pemilu tuh aturan 3 hari. Dia lebih cepat 7 hari daripada informasi publik yang umum. Kalau ada keberatan biasanya 30 hari umumnya. Kalau di peraturan Komisi Informasi jadi cuma 3 hari. Jadi 3 plus 3 plus 14. Yang tadinya 10 plus 30 plus 14. 14 itu masa kalau mau menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi. Jadi kami hari-hari kan bertugasnya sebagai sidang, sebagai hakim. Jadi kita menyelesaikan sengketa informasi kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat yang meminta informasi kepada badan publik, begitu. Nah, kira-kira. Kalau untuk pencegahan, dari sisi Komisi Informasi itu punya nggak, Bang, wewenang untuk mencegah agar informasi yang palsu, simpang siur kayak tadi itu tidak berkembang di masyarakat? Karena kan sekarang nih menurut kami lah ya, sehari-hari itu banyak sekali informasi-informasi. Kalau mencegah kayaknya di luar informasi yang dikelola oleh pemerintah dan atau badan publik kita nggak bisa. Nggak bisa juga? Komisi Informasi nggak bisa juga melakukan pencegahan? Kita memang ranahnya di informasi publik yang dikelola oleh pemerintah dan atau badan publik. Kita hanya bilang seluruh pemerintah dan atau badan publik yang mengelola uang rakyat tidak boleh menyebarkan berita bohong, tidak boleh ikut menyebarkan hoax, disinformasi. Semuanya harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan gitu. Jadi sejauh mereka melaksanakan itu, itulah cara kita mencegah agar disinformasi, misinformasi, hoax itu tidak berkembang tanpa ada tempat konfirmasinya. Paling tidak ketika mau konfrontir data, konfrontir informasi, setiap badan publik terkait bisa jadi referensi untuk klarifikasi dan konfirmasi. Jadi kita jaganya di hulunya begitu. Jangan sampai justru pemerintah dan atau badan publik itu jadi sumber hoax, sumber disinformasi, sumber misinformasi. Tapi kan ada beberapa kasus yang kejadian seperti itu kan, justru
masalah dari informasi dari pemerintahnya sendiri. Nah, itu justru bisa kena teguran karena dia terikat undang-undang kan, nggak boleh ada informasi yang tidak benar. Misalnya ada aduan seperti itu, maka bisa kena teguran gitu. Oke, Bang, ini terakhir Bang. Ya. Apa ya? Ya lagi-lagi menjelang 14 Februari lah yang dalam hemat kami dalam hitungan 20-an hari lagi ya. Kira-kira menurut Abang bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi informasi-informasi yang sekarang itu gelombangnya sangat tinggi dan itu ada yang simpang siur tadi, ada yang salah, ada juga yang memang sengaja dimunculin untuk memperkeruh keadaan gitu kan. Dan ini kan bahaya buat masyarakat kita gitu. Jadi dari sisi Komisi Informasi Pusat kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat mengantisipasi itu, Bang? Atau menyikapinya bahkan kalau... Yang pertama, Komisi Informasi Pusat selalu ingin masyarakat itu proaktif. Jadi justru jangan sampai masyarakat itu dengan haknya yang sangat besar, hak atas informasi itu, dia tidak digunakan, hak atas informasinya. Jadi ada keingintahuan, ada berita seliweran tentang apa, dia nggak gunakan untuk konfirmasi, digunakan saja. Jadi masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengkonfirmasi kalau ada berita-berita yang dia ragukan, kebenarannya, akurasinya, sesat atau tidak. Jadi sebenarnya ini momen masyarakat harus berpartisipasi. Dan sepertinya Badan Publik Penyelenggara, terutama Bawaslu misalnya, itu akan sangat terbantu kalau ada laporan-laporan dari masyarakat. Laporan masyarakat tentang pelanggaran dan seterusnya. KPU di sisi lain dia juga mereka juga siap, kawan-kawan ini siap juga kalau untuk memberikan dokumen C hasil sebagai dasar atau fakta yang dipegang oleh masyarakat sehingga pengawasan itu secara konsentrik berlapis gitu. Mungkin ada dari tim ses capres, ada dari tim ses parpol, ada tim relawan, ses caleg, ada relawan, ada masyarakat, ada pewarta, ada lembaga survei. Ini semakin bagus sebenarnya kalau semuanya menyimpan fakta dari dokumen C hasil. Jadi sebenarnya sekarang ini kita inginnya keterbukaan informasi publik yang intinya hak akses informasi masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh badan penyelenggara itu betul-betul digunakan. Selain yang sifatnya rame-rame, saling dukung-mendukung atau saling mengungkap kekurangan satu sama lain. Jadi yang terpenting itu sebenarnya kalau ada penyelenggaraan dalam prosesnya, silakan gunakan instrumen yang ada. Itu yang diharapkan oleh kita semua gitu. Di Komisi Informasi seluruh daerah juga sepertinya ke arah sana gitu, Bang. Oke, nah dari sisi Komisi Informasi Publik sebelum kita bubar, Bang. Ada yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke penyelenggara pemilu atau jangan-jangan ke pasangan calon gitu ya, pasangan ini menjelang 14 Februari mendatang? Ya, 3 hal aja ya. Yang pertama untuk pasangan calon. Kalau kaitan sama pedoman hukum soal informasi terbuka, dikecualikan atau rahasia, itu kita berharap pedomannya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Karena belum ada undang-undang setara untuk menjelaskan rahasia atau tidak. Jadi tentang kepentingan negara, di pasal yang tadi saya sudah sebutkan kepentingan bisnis, ya di pasal 17 ayat B, D, dan E, terus kemudian ada di pasal 17 G dan H untuk kepentingan pribadi, ini jangan dilanggar. Yang rahasia ya rahasia, yang publik ya dibuka. Tetap harus sampaikan. Ya harus dibuka, dan ini akan jadi edukasi bagus untuk meningkatkan pemilih rasional, pemilih yang well-informed voters gitu. Yang kedua untuk para penyelenggara harus memberikan hak informasi masyarakat, baik yang ada di laman maupun yang secara dinamis nanti di hari H, terutama masalah penyelenggara yang berfungsi sebagai pengawas. Silakan menampung semua aduan pelanggaran dan menindaklanjuti, karena itu hak informasi mereka, hak masyarakat. Terus KPU berikan dokumen C hasil dan seterusnya. Kalau pesan ketiga untuk masyarakat, gunakan hak informasi masyarakat untuk memastikan pemilu kita berkualitas. Oke, artinya ada 3 itu ya. Ada buat masyarakat, tadi yang pertama buat pasangan calon, yang kedua capres ya, yang kedua tadi buat apa?
Yang buat kedua penyelenggara ya. KPU Bawaslu. Oke, Bang Arya, kita kopi dulu nih Bang. Oke, kopi. Oke, Bang Arya, nggak terasa obrolan kita seru banget ini, udah setengah jam ternyata Bang. Jam ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang, udah mau hadir, udah mau berbagi dengan kami. Artinya tadi saya coba ikutin, ini sesuatu yang informatif ya buat masyarakat. Artinya yang masyarakat di mana selama seminggu terakhir ini bertanya-tanya apakah boleh atau tidak gitu. Ternyata ada ketentuan sendiri dari Komisi Informasi gitu ya. Semoga ini menjadi sebuah informasi dan edukasi buat Sobat Forum. Bang, sekali lagi makasih, sehat terus, semoga dilancarkan segala usaha dan kerjaannya Bang. Ya, terima kasih, sukses buat Forum Keadilan. Amin, terima kasih Bang. Oke, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami dengan Abangda Arya Sandiyuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja kami akan terus hadirkan isu-isu menarik lainnya yang sedang berkembang di masyarakat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.